the pain. In the storm we find the light. Transformasi gila-gilaan ditunjukkan oleh Timnas Indonesia di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Dan kini mungkin gak ada yang nyangka kalau Timnas Indonesia bisa menjadi seperti sekarang ini. Ya, tentu masih teringat jelas ketika Indonesia selalu dianggap tim hore atau bahkan lumbung gol ketika tampil di level Asia. Akan tetapi untuk saat ini jelas situasinya berubah, di mana tim Garuda mampu tumbuh jadi tim yang gak bisa lagi disepelekan. Bahkan boleh dibilang kini Indonesia telah benar-benar menjadi salah satu kekuatan besar di pentas sepak bola Asia. Dan melihat transformasi yang ada, membuat tim-tim ASEAN kini mulai pada ngiri dengan sepak bola Indonesia. Apalagi nantinya kalau Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang beneran bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Karena jika melihat peluang yang ada, Indonesia masih punya peluang yang sangat-sangat besar. Dan untuk itu, inilah kenapa Indonesia layak lolos ke Piala Dunia. Grup C memang menjadi grup yang persaingannya paling ketat. Hal itu lantaran semua tim kecuali Jepang terlihat saling mengalahkan. Dan terbukti, jarak poin antara peringkat 2 sampai 6 hanya 1 poin. Nah, untuk Indonesia sendiri kini ada di posisi ketiga klasemen sementara, yang mana secara hitung-hitungan tim Garuda masih berpeluang besar untuk finish bahkan di posisi 2. Meski begitu, jangan terlena dan jangan terbuai. Karena bagaimanapun persaingan di round 3 sangatlah berat. Karena ya tadi, peta kekuatan di grup ini asli beneran gak bisa ditebak. Sementara di sisi lain, bersama pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melalui akun officialnya pada Minggu 9 Maret, Timnas akhirnya mengumumkan nama-nama pemain yang dipanggil tim Garuda untuk persiapan laga kualifikasi Piala Dunia round 3 zona Asia. Dari posisi kiper, Timnas memanggil 3 nama, mulai dari Marten Pas, Nadeo, dan juga Hernando. Sementara di posisi bertahan, Timnas memanggil Kelvin Verdong, Shane Patinama, Nathan Choaon, Arhan, Shandy Walsh, Eliano, Kevin Dix, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Messil Gers, Ferrari, dan Jordi Amat. Di posisi gelandang ada Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, dan Tom Hay. Sedangkan di pos penyerang ada nama baru seperti Ole Romani, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangun, dan debutan baru Septian Bagaskara. Total 27 nama sudah disebutkan, tapi menariknya menurut PSSI masih akan ada 3 pemain yang menyusul. Ketiganya adalah Joy Pelupesi, Dean James, dan Emil yang baru saja dinaturalisasi. Di mana usai pengambilan sumpah, ketiganya akan langsung masuk sebagai bagian 30 nama yang dipanggil Timnas Indonesia. Tapi nanti, Coach Patrick akan kembali mencoret 3 pemain lagi, karena yang akan dibawa ke Sydney adalah 27 pemain saja. Dan jika melihat nama-nama di atas, tak heran kalau banyak yang menyebut Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Dan itu tentu saja tak lepas dari para pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Contoh aja Messil Gers, yang baru aja menjalani pertandingan ke-100-nya di Eredivisie, di mana market value-nya sekarang ini hampir setara dengan satu skuad Timnas Bahrain. Gokil nggak tuh? Lalu bayangin aja, tim yang bahkan gak pernah menang di Piala AFF sekarang punya pemain-pemain yang berkarir di Serie A, Eredivisie, Jupiler Pro League, Championship, MLS, dan musim depan ada yang di Bundesliga. Serta punya pemain yang pernah main di level Liga Champions, Europa League, ataupun Conference League. Kemudian Timnas Indonesia sekarang juga diisi jajaran pelatih yang statusnya legenda besar. Patrick Kluivert pernah jadi top skor Euro 2000, menang UCL, Eredivisie, dan La Liga.
Lalu Alex Pastoor yang dijuluki sebagai profesor ahli taktik serta analisis terbaik di Belanda. Kemudian ada Danny Lanzat yang pernah membela tim-tim ternama seperti Ajax, Feyenoord, dan Twente. Serta ada Gerald van den Berg yang bahkan dia layak disebut lebih legenda dari Patrick Kluivert. Eredivisie, Liga Champions, sampai Piala Eropa bersama timnas Belanda sukses ia menangkan. Belum lagi penasehat teknis yang baru dalam diri Jordi Cruijff merupakan anak dari legenda besar Johan Cruijff. Intinya, dari kompetisi timnas Indonesia yang sekarang, tim ini sangat-sangat gak boleh dianggap sepele. Itulah mengapa media Vietnam, Soha.vn, gak lagi gengsi buat menegaskan jika Indonesia sangat bisa untuk mengatasi perlawanan Australia serta Bahrain di bulan Maret ini. Alasannya ada dua, yaitu kedalaman skuad yang mewah, serta ini adalah tim terbaik yang pernah dimiliki Indonesia sepanjang sejarah. Dengan skuad yang sangat kuat saat ini, timnas Indonesia dinilai mampu meraih poin penuh dalam 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media tersebut. Sementara itu, melihat segala perubahan yang ada, membuat striker anyar Indonesia, Ole Roemeny, mengaku gak sabar untuk membela Panji Garuda. Berbicara dengan media asal Belanda ESPN Nederland, striker baru timnas Indonesia, yakni Ole Roemeny, nampak menunjukkan perasaan tak sabarnya dalam menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa ia sangat menantikan laga kontra Australia, bermain dengan jersey timnas karena ia merasa bahwa sepak bola di Indonesia sangat hidup. Pertandingan pertama periode internasional mendatang adalah melawan Australia. Aku sungguh menantikannya, bahkan ketika saya ada di sana. Kesan-kesan tidaklah normal bagaimana sepak bola hidup di sana. Saya sungguh menantikannya. Anda semua tahu betapa aktifnya mereka di media sosial. Semuanya meledak sedikit. Namun bagi diri saya sendiri ketika saya ada di sana, bagaimana anak-anak terlibat dengan sepak bola. Saya juga bermain sepak bola dengan anak-anak di sebuah desa untuk sementara waktu. Itulah tujuan akhirnya Anda melakukan semua itu, untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak. Saya memilih Indonesia karena saya ingin menjadi bagian penting dari tim, negara, dan juga untuk bermain sepak bola. Namun, siapa yang akan masuk dalam barisan bukan wewenang saya. Saya di sini dan saya ingin sekali bermain sepak bola, ungkap Ole Roemeny, sumber ESPN NL. Dan terlepas dari apapun, pokoknya buat sekarang ini, Indonesia benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, karena segalanya masih bisa terjadi. Namun suka nggak suka, kita semua harus mengakui kalau timnas Indonesia yang sekarang ini memang ambisius dengan impiannya. Dan kini semua elemen sudah oke, tinggal usaha dan eksekusinya bagaimana, kan gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.